sistem informasi pendaftaran pondok pesantren. Jadi di sana ada dua pilihan itu bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti pelatihan itu. Nanti bisa disampaikan kalau ada madrasah diniyah yang baru yang konsultasi untuk izin pendirian itu melalui Sintren. Dan hard copy-nya tetap dikirim ke kita. Bapak Ibu, dengan adanya sistem itu sebetulnya tidak mempersulit bagi madrasah diniyah untuk mengajukan izin itu tidak. Toh yang nanti yang mengeluarkan piagam izin itu tetap dari kabupaten, hanya diketahui oleh provinsi. Hanya diketahui oleh provinsi, kemudian dikembalikan kita yang mengeluarkan tetap dari kabupaten. Selama ini pengajuan izin dari madrasah diniyah Takmiliyah itu hampir tidak ada yang tertolak. 100% itu disetujui asal syaratnya lengkap. Hampir semuanya disetujui, tidak ada permasalahan di administrasi. Melihat hal itu, memanfaatkan IT itu di samping memanfaatkan IT juga menjadi database dari madrasah diniyah sendiri dan juga database dari milik kita di Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat kerja kalau melihat temanya itu rada menarik gitu nih. Bapak Ibu sudah menerima itu nih. Temanya itu kan menarik. Al-haqqu bila nidhamin yasbibul batil binidhamin. Itu kayaknya tema-tema tahun politik ini. Apa mergo tahun politik itu temanya ono bingung gitu loh. Ono hak dan batil barangnya. Ya ada yang ngopo. Itu kalau memang melihat fenomena belakangan ini bahwa ketertarikan masyarakat kita untuk menyekolahkan atau memasukkan anak-anaknya ke madrasah diniyah atau lembaga keagamaan ini ada dua kecenderungan, meningkat dan menurun. Menurunnya itu mungkin karena anak-anak kita, masyarakat kita sekarang kan sudah kalau di pendidikan formal itu kan sudah 5 hari kerja. Di Sleman sudah 5 hari sekolah semua nih, sudah 5 hari sekolah. Dan itu ketika penyelenggaraan pendidikan di madrasah diniyah itu tidak bisa menyesuaikan dengan pendidikan formal yang jam sekolahnya itu sampai sore-sore, itu akan menurun ya peminat dari masyarakat. Nah, dari sisi lain ini merupakan sebuah tantangan bagi kita pengelola madrasah diniyah ataupun lembaga pendidikan agama yang lain, bahwa bagaimana untuk bisa menarik minat dengan meningkatkan kualitas dari lembaga-lembaga kita. Oke. Kalau di saya sendiri, saya kan punya lembaga pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah, gitu, dan madrasah diniyah itu juga mengalami penurunan juga. Artinya mengalami penurunan itu dalam setiap harinya. Ini anak-anak yang belajar itu naik turun jumlahnya. Kalau dulu anak yang terdaftar itu sekitar 40. Tapi dalam prakteknya yang berangkat itu ya setengahnya. Dan ketika berangkat setengahnya ini biasa saja gitu. Biasa saja karena memang kita itu berawal dan berangkat dari kebutuhan masyarakat. Diakui atau tidak bahwa lembaga pendidikan kita keagamaan
lembaga pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah dan sebagainya itu kan berawal dan berangkat dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka ketika ada tuntutan bahwa harus berkembang atau harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, ya kita harapkan bahwa madrasah diniyah itu juga bisa harus menyesuaikan. Umpamanya madrasah diniyah kita awalnya itu jam pelajarannya dimulai dari habis asal. Tapi kemudian banyak masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan masukan bahwa kalau bisa disesuaikan dengan jamnya anak-anak saja ketika sudah sampai di rumah atau ketika anak-anak itu kondisi fresh kembali. Akhirnya madrasah diniyahnya itu diubah jam pembelajarannya itu tidak lagi dari habis asar tapi habis maghrib sampai isya. Itu karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat.